Salam semua jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu melalui ibadah online kita sekali lagi. Dan selamat hari Minggu kepada kita semua. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kita, di mana Dia setia menjaga, memelihara kita sehingga kita senantiasa sehat-sehat saja. Jadi harapan saya semoga semua kita sehat ya. Jadi selamat hari Minggu kepada kita semua. Jadi sebelum kita lebih lanjut pada pagi hari ini dengan firman Tuhan, mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa karena Engkau Allah yang sungguh baik, bahkan Allah yang penuh dengan pengampunan, Allah yang mengasihi kami. Pada pagi hari ini kami berterima kasih karena senantiasa diberi kesempatan untuk kami datang menghadap Tuhan. Lebih-lebih lagi ya Tuhan, ada kesempatan untuk kami terus belajar daripada firman Tuhan. Jadi sebelum kami lebih lanjut Bapa, ampuni kami. Sucikan kami dari segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Karena kadang-kadang kami manusia yang penuh dengan kelemahan, tidak menyadari apa yang kami lakukan. Kadang semuanya menyakitkan hati Tuhan. Jadi ampuni kami ya Bapa agar kami berkenan datang menikmati berkat melalui firman Tuhan yang penuh dengan kekudusan. Terima kasih ya Bapa. Kami mohon agar Roh Kudus Tuhan hadir bekerja di tengah-tengah kami, agar Tuhan kami dapat mengerti firman Tuhan pada pagi hari. Bahkan hamba-Mu yang akan berbicara, hamba aku tidak punya apa-apa. Hamba memerlukan pertolongan Roh Kudus Tuhan untuk terus memberi kekuatan bahkan hikmat, supaya dapat menyampaikan firman Tuhan ini secara sederhana untuk semua kami nikmati pada pagi hari ini. Selindungi di belakang kayu salib-Mu ya Tuhan, karena hamba-Mu siap untuk menjadi saluran berkat pada pagi hari ini. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara kepada kami, karena kami siap mendengar apa yang akan Tuhan firmankan. Terima kasih ya Bapa. Berkati umat Tuhan dimanapun mereka berada pada pagi hari ini. Baik yang datang kepada Tuhan secara pribadi, Tuhan akan memberkati. Karena kami percaya Tuhan, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Tuhan akan turut hadir. Jadi terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Dengar doa kami dalam dan atas nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang satu bahagian firman Tuhan yang mungkin sudah biasa bagi kita ataupun mungkin baru juga ya. Saya petik dari Injil Markus pasal 11 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Injil Markus pasal 11 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Ini berkaitan tentang Yesus mengutuk pohon ara. Kata firman Tuhan, keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 murid-muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pokok itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Nah saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, ini menceritakan atau satu peristiwa Yesus bersama muridnya keluar dari pada Betania untuk menuju ke Yerusalem. Waktu di dalam perjalanan ada peristiwa-peristiwa yang berlaku ya. Mari kita lihat. Pertama, peristiwa yang berlaku di dalam perjalanan keluar daripada Betania, kata firman Tuhan adalah Yesus merasa lapar. Saya percaya juga kalau Yesus merasa lapar itu mungkin menunjukkan waktu tengah hari ataupun hampir tengah hari ataupun hampir waktu makan lah ya. Dan saya percaya murid-muridnya juga merasa lapar pada waktu itu. Lalu kata firman Tuhan, dari jauh dia melihat ada sebatang pokok ara
Dari penglihatannya agak jauh sedikit, lalu ia menuju ke sana dan melihat kalau ada buah ara, ya. Karena memang dari jauh dia lihat agak subur, lebat daunnya, jadi dia pikir bahwa mungkin ada buah. Walaupun dia tahu bahwa pada waktu itu bukan waktu pokok ara sedang berbuah, ya. Jadi dia pergi memeriksa namun tidak mendapatkan apa-apa, lalu mengamuklah dia, ya, beremosi dan mengutuk pohon ara tersebut sambil berkata, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Ini peristiwa yang berlaku waktu Yesus bersama dengan muridnya keluar daripada Betania menuju ke Yerusalem. Ya, ada peristiwa singkat yang diceritakan oleh firman Tuhan. Nah, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, tema daripada firman Tuhan ini yang saya ingin sampaikan kepada kita adalah pengaruh komunikasi ataupun pengaruh percakapan. Ya, kadang-kadang di dalam keadaan sekarang ini, waktu kita sedang keseorangan, ya apalagi ya, kita sedang berjaga-jaga, tidak mau bercampur dengan ramai orang, ya oleh karena keadaan COVID-19, ini norma baru bagi kita. Nah, oleh karena kita keboringan, sendirian, jadi di mana kita mau luahkan perasaan kita? Media, kadang-kadang Facebook, kadang-kadang WhatsApp, kadang-kadang Twitter, ya banyak yang aktif di situ, mau luahkan apa yang terbuku di dalam hati. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, walaupun firman Tuhan yang kita lihat ini, bahagian besar yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini adalah satu emosi yang menggambarkan Yesus tidak puas hati dengan pohon ara. Lalu ia mengutuk karena dia tidak mendapatkan apa-apa karena waktu itu dia lapar. Jadi kita juga akan belajar bagian yang rohani di situ, ya. Walaupun pengaruh komunikasi, pengaruh percakapan kita lihat belajar daripada petikan ini, jadi kita juga akan belajar yang secara rohani. Mari kita lihat. Pertama, pelajaran pertama adalah kehidupan nyata kita dalam dunia ini. Sebagai manusia, seperti yang saya katakan tadi, waktu kita sendirian, ya, untuk meluahkan apa yang terbuku dalam hati kita, jadi kita banyak cara untuk meluahkannya. Twitter, Facebook, WhatsApp, ya, Instagram, ya, untuk menyatakan supaya bila kita lepaskan itu kita rasa lega, kita rasa ringan, ya. Jadi dalam kehidupan nyata, apa yang kita belajar daripada petikan ini, Yesus secara tidak langsung mengajar kita bahwa kita harus berhati-hati menggunakan kata-kata. Walaupun itu hanya kita petik, hanya kita type, bukan melalui mulut yang keluarnya, tetapi kadang-kadang banyak orang tersinggung. Kadang-kadang itu mempengaruhi kehidupan orang lain. Kadang-kadang itu memberi kesan yang paling dalam kehidupan orang lain setelah membaca, setelah mendengar. Ya. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita kena menjaga komunikasi, kawal emosi, walau bagaimanapun keadaan kita, kawal emosi kita. Karena itu yang Tuhan ajarkan melalui petikan ini. Kita lihat, waktu Yesus merasa lapar pada waktu itu, jadi bukan mungkin ya, dia rasa tidak puas hati dengan pohon ara. Dia tahu bahwa itu bukannya waktu pohon ara berbuah. Contohlah, ya, kalau di Semenanjung mungkin tidak masuk akal, saya akan ambil satu gambaran. Kalau di Sarawak, di Borneo,
Kalau bukan musim durian, jangan pergi cari durian di bawah pokok durian. Tidak akan ada buah. Jadi Yesus tahu bahwa itu bukan musim pohon ara, tetapi dia juga pergi. Lalu karena tidak rasa puas, dia mengutuki, kata firman Tuhan ya, Yesus mengutuki pohon ara. Sederhana saja kata-kata Yesus. Kalau kita membaca petikan ini, mungkin ini petikan yang sederhana saja. Kata firman Tuhan, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Ayat yang biasa, namun memberi kesan yang paling dalam. Bukan saja tidak makan buah dari pohon tersebut selama-lamanya, tetapi kalau kita lihat kesinambungan daripada petikan itu, ayat 22 dari ayat 20 sampai 21 dan sambung ayat 22. Pohon itu, kata murid-muridnya, mati, layu, bukan saja daun batang tapi sampai akar, kata firman Tuhan. Dia bukan mengutuk pohon ara itu sampai mati, tetapi dia katakan jangan seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Bayangkan kata-kata yang sederhana namun memberi kesan yang paling dalam. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mengeluarkan sesuatu dari hati kita tanpa mengawal emosi akan mengakibatkan kesan buruk ataupun memberi kesan yang paling dalam kepada orang yang ada di sekitar kita. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang kedua, jangan pernah mengutuki dengan mulut ataupun hati. Ya, manusia sekarang bijak, boleh saya katakan bijak. Tidak, walaupun dengan kata-kata, dengan mulutnya sendiri dia tidak mengeluarkan kutuk, tetapi dalam hati, wah, kita tidak tahu apa yang sedang bersuara dalam hati. Ada sampai-sampai Ayub sendiri berkata bahwa dia mengangkat persembahan untuk anak-anaknya. Kata firman Tuhan dalam Ayub pasal 1 ayat yang kelima. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab fikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Ya, ada jenis orang yang begini. Diam-diam tetapi dalam hati bukan main. Nah, kita lihat kata-kata yang buruk yang sedang kita pikir, yang sedang keluar, apalagi keluar daripada mulut, itu memberi kesan. Ya, yang ketiga, jangan mengutuki ciptaan Allah. Ini memberi satu kesadaran kepada kita agar, karena Tuhan memberi kepada kita hikmat, saudara. Jadi waktu kita ingin ke tempat yang jauh, ya, ke tempat yang jauh, sediakan bekal, sediakan minuman, agar dalam perjalanan kita tidak emosi. Kalau tidak sediakan makanan ataupun bekal, sediakan duit. Karena di mana-mana kita boleh membeli makanan kalau ada duit, ya. Sebab kadang-kadang kalau hal begini tidak kita sediakan, kita mudah emosi. Ya. Tapi lebih baik sediakan bekal daripada rumah. Walaupun kita sediakan duit, tapi dalam perjalanan kita nanti tidak ada apa-apa yang boleh kita beli, mengamuk juga, emosi, ya. Lebih baik itu juga untuk
keselamatan untuk kita yang tidak sehat, ya, yang gastrik, sediakan bekal, ya. Jangan mengutuki ciptaan Allah, karena segala apa yang Allah ciptakan itu adalah baik, kata firman Tuhan. Termasuk tumbuh-tumbuhan, binatang. Kata firman Tuhan semuanya baik. Jadi mari kita lihat, ambil satu inisiatif daripada firman Tuhan ini, bahwa sebelum kita pergi kemana-mana, ya, sediakan bekal, ya, walaupun tidak satu hari kita pergi, sediakan bekal. Lebih baik, lebih selamat daripada kita sediakan duit. Nanti dalam perjalanan tidak ada apa-apa yang kita boleh beli di jalan. Kadang-kadang kalau kita lapar itu yang dari situlah. Jangan suka dekat-dekat dengan orang yang lapar. Salah-salah hari bulan kadang-kadang mengamuk. Banyak orang yang cepat marah kalau lapar. Apalagi mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, ya. Oke, pelajaran yang kedua. Pelajaran secara rohani yang dapat kita lihat daripada petikan ini. Pertama, percayalah kepada Allah, kata firman Tuhan ayat 22. Di mana petikan daripada ayat 12 sampai 14, Yesus melakukan satu tindakan, dan ayat 20 sampai ayat yang ke-23 itu kesinambungan daripada cerita ini. Percayalah kepada Allah, kata ayat yang ke-22. Karena kenapa? Kita baca ayat 20 sampai ayat 21. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal percaya, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, secara rohani yang kita dapat daripada petikan ini, yang kita belajar daripada petikan ini, pertama, percayalah kepada Allah. Kedua, pengampunan yang kita beri merupakan kunci Allah bertindak. Ya, kunci Allah bertindak. Baca ayat seterusnya 24 dan 25. Karena kata ayat yang ke-25, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Pengampunan yang kita beri kepada orang lain, ya. Bermula Allah akan bertindak dari kita sendiri dan memberi pengampunan. Kadang-kadang keegoan kita itu tidak mau mengalah. Kadang-kadang kita tidak mau memberi pengampunan. Jadi karena itu, saudara yang saya kasih, pengampunan yang kita beri, kunci Allah bertindak, kata ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Nah, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ayat 25, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, jika kamu berdiri untuk berdoa, kata firman Tuhan. Saya percaya banyak orang Kristen yang begitu kuat dalam ibadah, di dalam pelayanan,
di dalam doa, tetapi hatinya masih berdendam dengan orang lain. Apa kata firman Tuhan dalam bahagian ini? Jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Jika mungkin kita berdendam kepada orang lain, kita ampuni dia. Maafkan dia. Lalu kita datang untuk berdoa. Lalu kita datang untuk mengangkat persembahan. Ya saudara, bagaimana mungkin kita boleh berdoa dengan tenang, bagaimana mungkin kita boleh melayani dengan tenang, sedangkan hati kita terhadap orang lain, terhadap teman kita sakit, masih menyimpan amarah yang sangat besar. Allah tidak mau hal itu terjadi kepada anak-anak. Sebelum datang menghadap Tuhan, kata firman Tuhan ini, ampuni dulu. Ya. Ataupun kalau kita lihat ayat 25 ini, memang serasa tidak ada yang berlaku terhadap orang percaya begini kan. Maksud saya, datang ke gereja dulu, naikkan puji-pujian, mau berdoa, lalu cari-cari orang yang yang dia dendam, lalu datang memeluk dia dulu, saya maafkan kamu ataupun maafkan saya, ampuni saya, lalu dia balik berdoa. Tidak ada. Namun sepanjang 1 minggu sebelum kita datang menghadap Tuhan, itu adalah urusannya. Kita boleh luangkan waktu dari Isnin sampai Sabtu, cari waktu, kopi-kopi, ya, minta maaf, minta pengampunan, beri pengampunan, lalu kita datang menghadap Tuhan pada keesokan harinya, hari Minggu. Nah, itu yang logiknya. Tidak logik yang ayat 25 ini. Jika kamu berdiri untuk berdoa, tidak pernah berlaku di dalam gereja. Ya, walaupun ada yang masih simpan dendam, dia terus berdoa, terus berdoa. Malah dia berdoa sambil menangis dia berdoa. Ada yang berlaku begitu. Tapi tidak pernah tinggalkan doanya dulu lalu pergi minta pengampunan, tidak ada. Yang seterusnya, apapun yang kita minta setelah beri pengampunan, sebab kuncinya tadi ayat 25, Tuhan bertindak akan memberkati kita. Dan percaya, seperti kata ayat 23, maka hal itu akan terjadi baginya. Apapun yang dia minta kepada Bapa melalui doanya, melalui kata-katanya, di dalam hatinya, percaya itu sudah terjadi baginya. Kata firman Tuhan. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, komunikasi, percakapan kita, bahkan apa yang bermain di dalam hati kita, itu memberi pengaruh yang sangat besar. Ya, itu akan membuat ataupun memberi kesan yang paling dalam bagi orang lain. Contoh kalau kita lihat seseorang, teman-teman kita, walaupun kita tidak bercakap, mengeluarkan kata-kata, tetapi dalam hati kita, suara hati kita berkata, mau dia gagal, bahagian firman Tuhan ini menceritakannya kepada kita, itu akan terjadi. Karena itu seolah-olah satu kutub. Walaupun itu ayatnya ataupun kedengarannya sederhana seperti ayat yang ke-14 ini, ya, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Bukan pun dia kutuk. Tuhan Yesus tidak pernah berkata pohon ara itu cilaka, bodoh. Tidak ada. Tapi dia katakan, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Akibat daripada kata-kata Tuhan Yesus itu apa? Ayat 21, Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuki itu sudah kering. Mati saudara. Jadi kita sebagai manusia seringkali mengeluarkan kata-kata yang tidak enak kita dengar, ya. Bodoh. Yang biasa bahasa kampung yang kita selalu dengar, palui.
Itu selalu keluar kalau kita emosi. Lebih teruk daripada ayat Tuhan Yesus. Kalau itu yang kita katakan kepada orang lain, apa yang akan terjadi? Itu pasti akan terjadi karena itu merupakan salah satu kutuk. Jadi karena itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika kita kena menjaga komunikasi kita dengan baik. Ya. Jadi ajarkan hidup kita diisi dengan percakapan setiap waktu, setiap hari. Hampir 90% kehidupan kita penuh dengan percakapan. Ya, cakap saja. Mungkin mendengar itu 10% lah kan. Jarang kita mau mendengar pendapat orang, tapi kita mau cakap itu yang banyak. Jadi kalau kita menyadari bahwa hidup kita dipenuhi dengan percakapan, kena hati-hati mengeluarkan kata-kata kita. Berhati-hati supaya saat kita bercakap, biarlah perkataan kita membangun. Yang kedua, Tuhan selalu mendengar apa perkataan yang keluar daripada mulut kita. Tuhan senantiasa mendengar karena Dia memperhatikan kita. Kalau kata-kata yang keluar daripada mulut kita membangun, maka orang yang mendengarnya akan dibangun. Kalau kata-kata yang keluar daripada mulut kita mengutuk, maka orang-orang yang mendengarkannya akan sakit hati. Jadi segala apa yang kita sampaikan kepada Tuhan melalui doa juga adalah Tuhan mendengarnya. Tuhan mendengar saudara. Cuma Tuhan menunggu waktunya untuk bertindak. Jadi karena itu jangan pernah berputus asa kalau sampai ke hari ini doa kita tidak didengar oleh Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah membalas, bertindak menurut maunya doa kita. Bersabar. Kita kena tetaplah berdiri teguh. Ya, tetaplah berdiri teguh di atas dasar iman, walaupun apa yang membuat kita rasa goyah, ya itu memang realiti kita sebagai manusia. Kita kadang-kadang jatuh namun harus bangun. Kadang-kadang kita tidak menyadari apa yang kita lakukan, namun berpaling kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memberi peluang kepada kita. Dia adalah Allah yang baik. Jadi karena itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ingat bahwa hidup kita dipenuhi dengan percakapan. Jadi hati-hati waktu kita mengeluarkan komunikasi. Kedua, Tuhan selalu mendengar apa yang perkataan yang keluar daripada mulut kita, apa yang bermain dalam hati kita, bahkan segala apa yang kita sampaikan kepada Tuhan melalui doa kita, Tuhan mendengarkannya. Tuhan dengan iman kata firman Tuhan, biarlah kita percaya Tuhan, kita sudah mendapatkannya. Karena bahagian kita yang paling besar adalah kerajaan surga. Jadi terima kasih untuk firman Tuhan. Sampai di sini Tuhan memberkati. Jumpa lagi untuk minggu depan. Jadi sebelum kita selesai, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena kami dapat belajar sedikit daripada firman Tuhan. Mungkin kami belum sampai kepada makna yang sesungguhnya firman Tuhan. Namun itulah kami ya Bapa. Kelemahan keterbatasan kami sebagai manusia. Tidak mampu menyelami isi hati Tuhan. Namun kami belajar sedikit daripada firman Tuhan tentang kami harus melihat dari sudut pandang Allah, bahwa apa yang kami belajar daripada firman Tuhan ini itu adalah realiti kehidupan kami dalam dunia ini. Bahwa komunikasi ini Tuhan sebahagian daripada kehidupan kami harus kami jaga dengan baik-baik. Agar apa yang keluar daripada mulut kami dapat membangun banyak orang. Begitu juga di sudut kerohanian, bahwa apa yang kami sampaikan kepada Tuhan melalui doa kami, Tuhan akan melakukannya. Tuhan akan bertindak. Jadi karena itu Bapa, kuatkan kami sekali lagi. Jadikan kami alat-Mu, jadikan kami sebagai berkat bagi banyak orang. Lebih-lebih lagi dari segi komunikasi. Agar segala apa yang kami keluar dari mulut kami, percakapan yang keluar daripada mulut kami, biar semuanya itu membangun. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama. Dalam dan atas nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.